Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Lisa Cecilia Harnum lahir pada tanggal 12 Juni 1981 di Toronto, Kanada. Dia mempunyai kakak laki-laki yang bernama Jason. Sejak kecil, mereka berdua dibesarkan oleh ibunya yang bernama Joanne. Walaupun Lisa tidak pernah mengenal ayahnya, dia tetap tumbuh menjadi gadis yang ceria dan cerdas. Dalam kesehariannya, dia cukup dekat dengan kakaknya Jason. Mereka suka bermain sepak bola dan berlatih karate bersama. Selain suka berolahraga, Lisa juga menyukai musik dan sangat berbakat dalam bidang menari. Dia menari dari kecil sampai usia 16 tahun, mulai dari tap dance, jazz, dan balet. Lisa bahkan juga ikut berkompetisi dalam lomba tari di Kanada. Sewaktu duduk di bangku sekolah, Lisa sering diintimidasi dan dibully. Hal ini membuatnya depresi dan mengalami gangguan makan. Dia bahkan sempat mogok makan ketika berusia 18 tahun. Sampai ibunya membawa Lisa ke rumah sakit dan dirawat di sana. Karena gangguan makan ini, Lisa sempat menjadi sangat kurus. Dia didiagnosis menderita anoreksia dan bulimia, sehingga harus dirawat di rumah sakit Toronto selama beberapa bulan untuk memulihkan kesehatannya. Ibunya mengatakan bahwa mereka hampir kehilangan Lisa, karena beberapa kali Lisa pingsan di rumah sakit ketika sedang melawan penyakitnya ini. Gangguan makan seperti ini rupanya tidak bisa sembuh begitu saja dengan pengobatan. Lisa berjuang sepanjang waktu. Meskipun melelahkan, Lisa tidak pernah menyerah karena dia mencintai hidupnya dan keluarganya. Saat Lisa dewasa, dia bekerja di toko parfum yang berada dalam department store besar di Toronto bernama The Bay. Di sana dia bertemu dengan rekan kerjanya bernama Jenny Romano. Mereka berdua langsung dekat dan menjadi teman baik. Sepulang kerja, biasanya mereka suka pergi clubbing sepanjang malam hingga dini hari. Jenny mengatakan, selama clubbing, Lisa tidak pernah minum minuman beralkohol. Dia hanya suka berdansa dan menari di sana. Ketika Lisa dan Jenny kembali dari clubbing sekitar jam 8 pagi, biasanya mereka semua akan duduk mengelilingi meja makan bersama Joanne, ibunya Lisa. Lisa akan bercerita, sementara ibunya membuatkan sarapan untuk mereka. Hal itulah yang membuat Lisa dekat dengan ibunya, karena ibunya selalu bisa menjadi pendengar yang baik dan mau bergaul dengan sahabat dekatnya. Untuk gadis seusianya, Lisa termasuk cepat dewasa. Dia tidak pernah pacaran dengan cowok-cowok di sekolahnya. Lisa rupanya hanya tertarik pada pria yang lebih tua, karena mereka bisa memberikan rasa aman baginya. Mungkin karena Lisa hanya dibesarkan oleh ibunya. Oleh karena itu, dia merindukan sosok pria yang bisa mengayomi dia. Pada bulan Januari 2005, Lisa meninggalkan rumahnya di Toronto, Kanada untuk pindah ke Australia. Meskipun Lisa sangat takut untuk memulai babak baru dalam hidupnya, ibunya Joanne dan saudara laki-lakinya Jason sangat mendukungnya. Alasannya Lisa memutuskan untuk pindah sebenarnya adalah karena dia sering bertemu dengan orang-orang dari Australia di tempat kerjanya. Jadi, dia ingin tahu seperti apa rasanya tinggal di negara tersebut. Selain itu, Lisa juga ingin perubahan dan memulai pekerjaan baru. Dia juga menginginkan tinggal di negara yang memiliki iklim yang lebih panas. Pada tanggal 1 Januari 2005, Lisa akhirnya berangkat ke Australia dengan visa kerja yang hanya berlaku selama 12 bulan. Joanne pun ikut menemani Lisa ke Australia, karena dia mau melihat di mana putrinya akan bekerja dan tinggal. Dia juga ingin memastikan segalanya berjalan dengan beres. Karena kalau tidak, Joanne tidak bisa tenang meninggalkan putrinya tinggal sendirian di Australia. Setelah beberapa bulan di Australia, Lisa sangat menyukai tinggal di negara itu, sehingga dia memutuskan untuk mendapatkan kewarganegaraan di sana. Jadi setelah masa berlaku visa kerjanya habis, Lisa harus segera mencari pekerjaan tetap yang bisa menjamin dia untuk tetap tinggal di sana. Pada tahun 2009, Lisa mendapatkan pekerjaan di Australia Hair and Beauty di Sydney Bondi Junction. Dan dia sangat menyukai pekerjaannya tersebut. Karena dari sana dia bisa belajar banyak tentang tata rias dan dunia kecantikan. Nah, gara-gara kerja di salon itulah, dia berkenalan dan berkencan dengan pria yang sudah beristri. Ketika ibunya datang berlibur ke Australia di tahun itu, dia langsung menanyai Lisa, "Emang gak ada cowok lain lagi ya, sampai kamu mau sama suaminya orang lain?" Rupanya, setelah ditanyain seperti itu, Lisa jadi sadar kalau apa yang dia lakukan itu adalah salah. Jadi setelah ibunya kembali ke Toronto, Lisa pun mengakhiri hubungannya dengan pria yang sudah beristri itu. Tetapi sebelum mereka putus, pria ini sempat memperkenalkan Lisa kepada seorang cowok lain yang bernama Simon Gitani.
Simon lahir di pinggiran barat Maryland, USA pada tahun 1973. Dia dan 5 saudara kandungnya dibesarkan di Australia setelah orang tuanya berimigrasi dari Lebanon. Semasa kecil, Simon tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang. Kedua orang tuanya sangat dekat dengan dia. Ketika bertemu dengan Lisa, Simon sudah berusia 37 tahun. Saat itu, dia sudah menjadi seorang pria sukses yang memiliki banyak perusahaan. Salah satunya adalah perusahaan sepatu wanita online yang bernama Shoe Candy. Walaupun kehidupannya kini tampak mapan, Simon sebenarnya memiliki masa lalu yang gelap. Pada tahun 1991, ketika dia masih berusia 18 tahun, Simon dengan kejam meninju seorang pemilik toko makanan ketika pemilik toko makanan itu menyuruhnya untuk berhenti melecehkan salah satu karyawan wanitanya. Karyawan wanita ini kebetulan adalah mantan pacarnya Simon. 3 tahun kemudian Simon lagi-lagi membuat ulah. Polisi mendatangi rumah Simon karena dia diduga telah melakukan sebuah pencurian. Insiden pencurian ini terjadi di tempat kerjanya Simon. Dan sewaktu diselidiki, polisi menemukan barang curian tersebut berada di mobilnya Simon. 1 TV, stereo mobil, ponsel, sepasang cincin emas, serta sebuah bikini berwarna oranye dan hitam. Barang-barang ini diduga milik tetangganya, yaitu seorang wanita yang tinggal beberapa rumah jauhnya dari Simon. Ketika polisi mencoba untuk menangkapnya, salah satu dari polisi itu dipukuli kepalanya oleh Simon. Sedangkan polisi lainnya juga dipukuli oleh ibu dan saudara perempuannya Simon. Perkelahian itu terus berlanjut sampai ke kamar tidurnya Simon. Di situ, polisi tersebut menindihnya dari atas, dan Simon terus melawan dan memberontak. Tiba-tiba, sebelum polisi itu menyadari, mulut Simon sudah berada di telinganya. Dan ketika polisi itu merasakan giginya Simon menyentuh daun telinganya, dengan ketakutan dia memohon, "Jangan lakukan itu, jangan lakukan itu." Akan tetapi Simon tidak peduli. Dia menggigit telinga polisi itu sampai putus. Potongan telinga yang putus itu ukurannya hampir sebesar uang logam 100 rupiah. Singkat cerita, kedua polisi itu akhirnya harus dirawat di rumah sakit. Karena hal ini, Simon dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Jaksa penuntut sebenarnya sempat mengajukan banding karena hukuman Simon dinilai terlalu ringan. Tetapi pengadilan memutuskan menolak banding tersebut. Lalu pada tahun 2001, Simon ditangkap lagi. Kali ini karena terlibat dalam obat-obatan terlarang. Di dalam mobil Porsche-nya, polisi menemukan 52 butir pil ekstasi beserta banyak uang tunai. Simon mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Dia akhirnya dibebaskan pada akhir tahun 2003. Setelah itu, Simon memulai kehidupan barunya. Dia menjalankan perusahaan online-nya dan bertemu dengan Lisa di sana. Awalnya, Simon dan Lisa hanyalah berteman biasa. Sampai pada suatu hari di awal tahun 2010, Lisa berniat untuk pindah apartemen karena dia tidak betah tinggal di tempatnya yang lama. Simon yang mengetahui itu langsung menawari kamar di apartemennya. Dan tawaran itu langsung diterima oleh Lisa. Saat awal tinggal bersama, Lisa mengira Simon itu menyukai sesama laki-laki. Tetapi setelah 2 bulan hidup bersama, mereka pun saling jatuh cinta. Lisa yang lagi kasmaran menelpon ibunya untuk memberitahu kalau dia sedang jatuh cinta. Meskipun Simon sudah berusia 37 tahun saat itu dan Lisa masih berusia 28 tahun. Tapi bagi Lisa itu bukan masalah besar, karena dia emang lebih menyukai pria yang jauh lebih tua darinya. Apalagi Simon orangnya menyenangkan, ramah, dan juga memiliki wajah yang ganteng. Selama berpacaran, Simon termasuk pria yang suka mengatur Lisa. Seperti saat Lisa merayakan ulang tahun yang ke-29 di bulan Juni 2010, Simon menyuruh Lisa berhenti dari pekerjaannya di salon rambut. Dia bahkan mendatangi tempat kerja Lisa dan menyebabkan keributan di sana. Pada September 2010, Simon akhirnya menyewa sebuah apartemen mewah untuk dia dan Lisa. The Hyde adalah apartemen mewah yang sangat indah. Dengan pemandangan Hyde Park yang merupakan salah satu taman tertua di Australia, lokasinya tepat berada di tengah-tengah kawasan bisnis. Apartemen Simon yang letaknya di lantai 15 tersebut memiliki 2 kamar tidur, kamar mandi marmer, dapur yang luas, furniture mewah, dan balkon besar yang indah. Namun begitu Lisa pindah ke apartemen mewah ini, saat itu juga Simon mulai menyingkirkan teman-teman Lisa. Simon bahkan masuk ke akun emailnya Lisa dan menghapus semua email yang dia curigai berasal dari laki-laki. Selain itu, jumlah teman Facebooknya Lisa secara ajaib mulai berkurang dan semakin sedikit.
Mereka juga berhenti pergi ke klub yang tadinya merupakan sesuatu yang sering mereka lakukan. Alasannya, Simon tidak suka Lisa mendapatkan perhatian dari pria-pria yang ada di sana. Makin lama, sifat suka mengaturnya pun semakin parah. Lisa dipaksa oleh Simon untuk menggunakan nama tengahnya yaitu Cecilia, dengan alasan karena Simon lebih menyukai nama itu. Mendapatkan perlakuan seperti ini, Lisa menjadi sering curhat kepada ibunya melalui SMS. Pada tanggal 2 Oktober 2010, Lisa mengatakan ke ibunya kalau dia sangat merindukan keluarga dan teman-temannya. Hidupnya kini terasa hampa. Ibunya lalu menjawab dengan mengatakan, "Apakah semuanya baik-baik saja? Kamu tahu, kamu bisa pergi dan keluar dari sana. Dia bukan pria yang baik." Dan Lisa kemudian menjawab dengan mengatakan, "Bu, tolong jangan mengirim pesan seperti ini lagi. Simon nanti bisa membacanya." Sifat posesif Simon semakin menjadi-jadi. Dia bahkan mulai mengatur Lisa berpakaian. Dia memilihkan dan membelikan bajunya Lisa, juga mengatur caranya Lisa berdandan setiap hari. Simon juga tidak senang Lisa pergi ke gym, karena dia tahu ada banyak pria yang akan melihatnya di gym. Jadi, Simon mendatangkan pelatih wanita pribadi buat Lisa. Lisa juga dilarang untuk bertemu dengan teman-temannya. Jadi, dia terpaksa harus membuat alasan kepada teman dan keluarganya tentang mengapa dia tidak bisa bertemu, atau mengapa dia tidak bisa menghadiri acara tertentu. Semua itu mulai membuat Lisa kehilangan kepercayaan diri. Dia tidak bisa lagi menjadi dirinya sendiri seperti dahulu. Semuanya sekarang diatur dan harus mendapatkan persetujuan dari Simon. Padahal Lisa dan Simon baru tinggal bersama selama beberapa bulan. Yang paling parah, Lisa bahkan disuruh pindah mengikuti agamanya Simon. Dan lagi-lagi Lisa tidak bisa menolak semua perintah Simon. Pada bulan Desember 2010, Lisa harus pulang ke Kanada untuk menghadiri pernikahan seorang teman. Dan dia tiba di sana setelah acara pesta pernikahan itu selesai. Lisa hanya dapat menghabiskan waktu bersama keluarganya sebentar, karena Simon terus menelponnya. Dan begitu telepon itu berdering, dia harus segera menjawabnya. Simon terus-menerus menanyakan apa yang Lisa lakukan, di mana dia berada, dan bersama siapa saja. Simon juga membuat peraturan di mana kalau dia menelpon dan Lisa tidak bisa menjawab teleponnya, maka Lisa harus menelpon Simon kembali dalam waktu 2 menit. Selama di Kanada, teman-temannya sangat kaget melihat perubahan Lisa. Dia tidak terlihat seperti dirinya yang dulu. Rambutnya selalu diikat ke belakang, memakai pakaian warna hitam, celana panjang, dan atasan yang tertutup. Lisa juga tidak pernah lagi memakai make up seperti dulu. Waktu Lisa ada waktu untuk menemui ibunya, Lisa curhat kepadanya dengan mengatakan, "Kok bisa ya, Simon selalu tahu di mana aku berada?" Dan ibunya berkata, "Jangan-jangan ponselmu disadap oleh Simon." Mendengar itu, Lisa mencoba mengabaikan jawaban ibunya. Gak mungkin banget seorang Simon mau melakukan hal serendah itu. Namun nyatanya, Simon sebenarnya memang telah memasang spyware dan alat pelacak di ponsel Lisa, sehingga memungkinkan Simon mengetahui di mana Lisa berada setiap saat dan apa yang dia lakukan. Simon bahkan juga bisa membaca semua SMS dan emailnya Lisa. Sebenarnya, Lisa pergi ke Kanada 2 kali pada tahun 2010. 1 kali untuk menghadiri pernikahan, dan 1 lagi untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya selama Natal. Dan Simon tidak ikut sama sekali di kedua acara tersebut. Selama kunjungan ini, teman-teman dan keluarganya memohon pada Lisa untuk tinggal di Kanada dan tidak kembali lagi ke Australia, karena Lisa kelihatan tidak bahagia. Akan tetapi, Lisa selalu memilih untuk kembali ke Simon. Pada tanggal 10 Juni 2011, sekitar 6 bulan kemudian, Lisa diam-diam merekam percakapannya dan Simon yang berlangsung di tempat tidur. Saat itu, hari sudah larut malam. Dari rekaman tersebut, terdengar suara Lisa yang sangat kesal dan ketakutan. Dia mencoba menyampaikan kepada Simon kalau dia tidak bahagia. Tetapi, Simon tidak menanggapinya dengan serius. Beberapa hari kemudian setelah hari itu, Lisa berulang tahun yang ke-30. Dan Simon merayakannya dengan mengajaknya makan malam di restoran mewah. Tapi, tidak ada satupun dari teman Lisa yang hadir. Semua yang datang adalah teman-teman dan keluarga Simon. Pada saat makan malam itu, Lisa memberikan sedikit pidato. Dia memuji Simon sebagai pria yang hebat dan selalu memperlakukan dia dengan baik. Bagi Lisa, Simon merupakan hadiah terindah dari Tuhan buatnya.
Di pesta inilah, setelah lebih dari setahun mereka bersama, Simon kemudian melamar Lisa, dan Lisa menerimanya. Saat lamaran itu, Lisa menangis. Orang-orang yang hadir di sana memperhatikan kalau itu bukan air mata karena Lisa bahagia, tapi air mata karena ketakutan. Selepas acara itu, Lisa langsung menelpon ibunya Joanne dan kakaknya Jason untuk memberitahu mereka kalau dia sekarang sudah bertunangan dengan Simon. Ibunya dan Jason sangat kesal. Sejak awal, mereka tidak menyetujui hubungannya dengan Simon, dan mereka tidak memberi selamat kepada Lisa. Lisa merasa sedih, kesal, dan kecewa. Apalagi saat itu, dia merayakan ulang tahunnya yang ke-30. Tidak ada seorang pun dari keluarga dan teman-temannya yang mengucapkan selamat kepadanya. Ternyata, Simon telah menghapus semua ucapan selamat ulang tahun yang ada di teleponnya Lisa. Bahkan, ucapan happy birthday melalui email juga dihapus olehnya. Tetapi ketika teman-teman dan keluarga Lisa mencoba meyakinkan Lisa kalau mereka sudah menulis SMS dan email, Lisa tidak mempercayai mereka. Pada titik ini, sebenarnya hubungan Lisa dan Simon menjadi semakin buruk. Lisa ingin mengakhirinya, tetapi masalahnya dia ingin tetap tinggal di Australia. Simon rupanya telah mengancamnya. Jika Lisa berani meninggalkannya, hal pertama yang akan Simon lakukan adalah memaksa Lisa keluar dari Australia. Ada dugaan kenapa Lisa tetap mau tinggal bersama Simon. Kemungkinan besar karena Lisa ingin memiliki peluang yang lebih tinggi untuk menjadi warga negara Australia. 3 minggu kemudian, Lisa pergi ke rumah Michelle Richmond. Dia adalah seorang psikolog yang ahli menangani masalah keluarga. Sebenarnya, Lisa ke sana atas saran pelatih gym pribadinya. Pelatihnya melihat ada yang tidak beres dengan Lisa, dan dia berharap Michelle bisa membantunya. Dari sinilah tekad Lisa untuk meninggalkan Simon semakin besar. Michelle memberitahu Lisa kalau dia punya layanan bantuan hukum yang bisa membantu Lisa jika dia harus pergi dan meninggalkan Simon. Begitu selesai dengan bantuan pelatih gym pribadinya, Lisa mulai mengeluarkan beberapa barang-barangnya dari apartemen yang dia tinggali bersama Simon. Mereka hanya mengambil beberapa barang dan memasukkannya ke dalam tas. Lisa juga meminta bantuan ibunya, supaya ibunya datang ke Australia dan menjemputnya ke Kanada. Ibunya bertanya, "Gimana situasinya? Apa perlu ibu ke sana sekarang juga?" Tapi Lisa memberitahu ibunya kalau dia aman-aman saja. Dia masih bisa mengatasi masalah di sini sampai beberapa hari ke depan. Apesnya, Simon kemudian mengetahui kalau Lisa telah mengeluarkan beberapa barang-barang dari apartemen. Simon lalu mengirim pesan kepada Michelle dan pelatih gymnya Lisa, supaya mereka menjauhi Lisa. Dan jahatnya, dia mengirim pesan itu dari ponselnya Lisa. Dengan berpura-pura menjadi Lisa, dia mengatakan kalau tidak ingin melihat mereka berdua lagi. Tetapi Michelle dan pelatih gym Lisa tahu kalau pesan itu bukan dari Lisa. Lisa tidak ingin mereka berdua pergi, karena dia membutuhkan bantuan mereka untuk menghadapi Simon. Simon pun tidak tinggal diam. Dia marah, menelpon Michelle sambil mengatakan, "Kamu wanita brengsek, jika kamu pernah berhubungan lagi dengan Lisa, aku tahu di mana kamu tinggal. Aku akan mengejarmu dan menyakitimu." Michelle menjadi ketakutan. Dia tahu masa lalu Simon, dan Simon pasti tidak main-main dengan ancamannya. Sementara itu, Lisa penasaran. Bagaimana Simon bisa mengetahui semua yang dia lakukan? Bagaimana dia bisa tahu segalanya? Lalu, dia mulai melihat-lihat di sekitar apartemen dan memutuskan untuk memeriksa komputernya Simon. Di sana dia menemukan satu program yang terinstal di komputer itu. Program tersebut memungkinkan Simon untuk melihat setiap panggilan telepon, pesan teks, email, dan pemesanan tiket penerbangan yang dibeli olehnya. Lisa tahu dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia tidak bisa menunggu ibunya datang dan menjemputnya. Dia harus pergi secepatnya. Pada suatu pagi di tanggal 30 Juli 2011, dengan koper dan tasnya, Lisa bersembunyi di kamar mandi. Dalam keadaan panik, dia menelpon ibunya. "Bu, aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu dan Jason dengan sepenuh hati." Ibunya bertanya, "Ada apa?" Lisa menjawab, "Jika terjadi sesuatu terhadap aku, hubungi Michelle." "Ibu sudah tahu nomor Michelle kan?" Ibunya menjadi semakin bingung dan kembali menanyakan kepada Lisa apa yang sedang terjadi. Tapi Lisa hanya bilang, "Gak apa-apa bu, aku akan telepon dan berbicara dengan ibu secepatnya." Pada saat yang sama, Simon sedang mencoba masuk ke komputernya. Dia menyadari bahwa kata sandinya telah diubah.
Beberapa saat kemudian, Simon menanyai Lisa, "Apakah kamu ada mengubah kata sandi di komputerku?" Dan Lisa menjawab, "Ya, aku mengubah kata sandinya karena aku tidak percaya lagi sama kamu." Lisa lalu memberitahu Simon kalau dia sudah mengemasi barang-barangnya dan sudah memesan tiket pesawat. Kemudian Lisa mengambil koper dan tas tangannya, lalu berlari menuju ke pintu depan. Dari rekaman kamera yang dipasang oleh Simon, terlihat Simon berdiri di dekat pintu. Dia mengejar Lisa. Setelah itu, menangkap dan membekap mulutnya Lisa untuk mencegahnya berteriak. 69 detik kemudian, Lisa Harnem ditemukan tergeletak di trotoar. Dia terjatuh dari lantai 15 apartemen The Hyde. Salah satu saksi yang melihat dan mencoba untuk membantunya adalah Dr. Angus Gray. Dia adalah seorang ahli bedah ortopedi yang sedang lewat ketika dia melihat keributan di trotoar itu. Dia mencoba menyadarkan Lisa dengan kompresi dada, tapi dia menyadari itu sudah terlambat. Lisa telah meninggal. Saksi lainnya bernama Joshua Redmel. Dia sedang berjalan melewati Hyde Park dan dalam perjalanan ke tempat kerjanya. Tiba-tiba dia mendengar suara teriakan keras. Dia langsung menengadah ke atas melihat ke arah apartemen. Di sana terlihat seorang pria tanpa baju memegang sesuatu. Joshua berpikir itu adalah koper hitam atau benda hitam besar. Kemudian pria itu menjatuhkan benda tersebut dari balkon. Setelah itu, pria tersebut masuk kembali ke dalam apartemen. Gak lama kemudian, Simon keluar dari apartemen dengan mengenakan kaos putih dan celana piyama bergaris merah. Dari kejauhan dia mengamati, lalu berlari ke trotoar di mana Lisa terbaring. Simon mendekat sambil berteriak, "Kembalilah sayangku, kembalilah." Dia terlihat menangisi Lisa sambil berteriak-teriak. Singkat cerita, polisi tiba di tempat kejadian. Simon dengan cepat memberitahu polisi kejadiannya. Dia mengatakan kalau mereka berdua bertengkar. Lalu Lisa menjadi histeris dan waktu dia membungkuk di balkon, Lisa terpeleset. Simon mencoba menyelamatkannya, tetapi Lisa sudah terlanjur jatuh. Sementara itu, Joanne menunggu kedatangan putrinya Lisa untuk kembali ke Kanada. Sejak Lisa menghubunginya pagi itu, Joanne belum mendapatkan telepon lagi. Setelah menunggu lama dan tidak ada kabar dari Lisa, Joanne menjadi panik. Dia mencoba menghubungi Lisa. Joanne terus menelpon dan menelpon lagi. Dia bahkan menelpon Simon dan memohon supaya bisa berbicara dengan Lisa. Joanne langsung tahu, pasti ada yang tidak beres. Beberapa jam kemudian, 2 orang polisi mendatangi rumah Joanne di Ottawa, Kanada. Mereka memberitahu berita duka itu kepada Joanne. Seketika itu juga, Joanne berteriak histeris. Dia membunuhnya. Keluarga lain juga diberitahu tentang kematian Lisa. Dan segera keluarganya tahu bahwa Simonlah yang telah membunuhnya. Keluarga Lisa menjadi hancur hatinya. Di persidangan, situasi menjadi semakin buruk. Saat itu Simon telah memiliki pacar baru yang bernama Rachel Lewis, dan Rachel percaya 100% pada semua yang Simon katakan. Dia yakin Simon tidak bersalah dan dia mendukung Simon. Pengacara yang membela Simon mengatakan ketika pertengkaran itu terjadi, Lisa berlari keluar dari apartemen sambil berteriak, "Tolong aku Tuhan, tolong aku." Dan Simon yang melihat itu langsung membawanya kembali ke apartemen. Karena akan sangat memalukan baginya kalau sampai para tetangga mendengar pertengkaran itu. Makanya Simon membawanya kembali ke apartemen. Lisa didudukkan di sofa dan kemudian Simon berjalan ke dapur untuk membuat secangkir teh. Pada saat itulah, sewaktu Simon menoleh, dia melihat Lisa berlari dari sofa menuju ke balkon. Simon berusaha mengejarnya, tetapi pada saat dia sampai di balkon, Lisa sudah melewati pembatas kaca dan bergantung di teras balkon. Mereka saling menatap mata dan beberapa detik kemudian Lisa terjatuh. Simon memang mengakui kalau dia terlalu mengendalikan atau mengontrol Lisa. Tetapi itu dilakukannya untuk melindungi Lisa. Karena ketika Lisa minum-minum, dia bisa menjadi genit dan menggoda laki-laki lain. Pengacaranya Simon juga mengungkit masa lalunya Lisa. Bagaimana dulunya Lisa memiliki kelainan makan dan menderita kecemasan berlebihan. Lisa bahkan sering mempunyai pikiran untuk bunuh diri dan sampai dirawat di rumah sakit karena hal itu. Secara fisik,
Pengacaranya mengatakan kalau tidak mungkin bagi Simon untuk mengangkat dan melempar Lisa. Pembatas kaca itu setinggi 1,2 meter, sementara Simon tingginya 1,69 meter. Lisa lebih tinggi dari Simon dan beratnya 50 kg. Di sisi lain, jaksa penuntut menggambarkan Simon sebagai orang yang sangat manipulatif dalam mengendalikan Lisa. Rekaman di mana Simon menutupi mulutnya Lisa di balkon itu terjadi setelah dia membuat Lisa tidak sadarkan diri. Dia lalu menyeretnya ke balkon dan kemudian melemparkannya ke bawah. Tapi pengacara Simon berpendapat bahwa ini tidak masuk akal, karena tidak ada tanda kekerasan pada Lisa. Tidak ada trauma benda tumpul dan tidak ada cedera pada wajahnya. Hasil otopsi Lisa hanya menunjukkan kalau dia mengalami patah tulang rusuk dan kaki. Namun bagian yang paling menarik adalah ditemukan catatan di sakunya Lisa yang telah robek menjadi potongan-potongan kecil. Ketika potongan itu berhasil disatukan kembali, ada tulisan tangan Lisa yang mengatakan ada kamera pengintai di dalam dan di luar rumah. Selain itu, teori yang menyatakan kalau Lisa sendiri yang melompati kaca pembatas juga terbantahkan, karena tidak ditemukan adanya sidik jari di kaca itu. Polisi juga memeriksa komputer Simon. Di sana ditemukan kamera pengintai dan perangkat lunak untuk melacak ponsel, membaca SMS, dan mendengarkan panggilan telepon. Akhirnya, pada bulan November 2013, Simon Giteni dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan dijatuhi hukuman 26 tahun penjara. Dia harus menjalani minimal 18 tahun penjara sebelum memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat, yaitu pada tahun 2031. Dan ketika putusan pengadilan dibacakan, Joanne, ibunya Lisa, memberikan beberapa nasihat yang sangat bagus dalam menghadapi kekerasan dalam rumah tangga. Katanya, waspadalah jika kamu melihat perubahan pada kenalan atau keluarga Anda, seperti mereka berpakaian berbeda atau kehilangan kontak dengan teman-temannya. Anda harus mulai mengajukan pertanyaan. Dan jika menurut Anda itu sudah berbahaya, bantulah. Itulah pesan yang ingin kami sampaikan. Tidak ada kata terlambat untuk melakukannya. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.